Saya Flaviana Arif Tami, peserta PPG Daljak kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Manado. Saya mengajar di SD Immanuel Bandar Lampung. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya. Kita patut bersyukur pada Tuhan. Kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Yang memimpin doa silakan. Tangan dilipat semuanya. Sikap doa yang baik, tutup mata. Ya. Tuhan Yesus, kami akan memulai pembelajaran. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, untuk literasi pada hari ini, anak-anak buka dari buku kalian cerita tentang hewan, yaitu dari halaman 147. 174 cerita tentang hewan. Ya, silakan buka anak-anak. Ya. Sudah? Anak-anak sekarang berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
Dengan memperhatikan PPT, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Yang kedua, dengan memperhatikan PPT, siswa mampu memberikan contoh cara menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran hewan sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Yang keempat, dengan membuat poster, siswa mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Kelima, dengan membaca teks, siswa mampu membuat peta pikiran tentang hewan langka. 6. Dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan penyebab kelangkaan hewan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita akan belajar yaitu tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kita akan belajar pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, anak-anak, Bu Guru yakin ini anak-anak pasti masih ingat ya tentang materi tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati yang harus dijaga keberadaannya. Itu di tema 3, subtema 1. Anak-anak masih ingat ya? Pasti ingat ya. Nah, peran tumbuhan yaitu sebagai penghasil apa nak? Peran tumbuhan bagi kita bagi kita manusia dan bagi hewan. Peran tumbuhan itu sebagai penghasil apa? Penghasil makanan, pintar ya. Kemudian yang kita hirup setiap saat itu udara segar ya. Peran hewan sebagai penghasil udara segar. Ada David, ayo. Penghasil udara segar dan penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Oke. Nah, anak-anak, Guru ada beberapa contoh gambar. Nah, nih, ini gambar apa ini anak-anak? Coba perhatikan. Halo, yang di sebelah sana lihat yuk. Gambar apa ini? Badak apa komodo ya? Badak bercula. Bercula berapa ini gambarnya? Bercula 1 apa 2? Bercula 1 ya. Nah, ini telinganya nih, jadi dari jauh kelihatan cula ya. Nah, kemudian ini orang utan, monyet, orang utan. Terus ini komodo. Ini termasuk jenis hewan apa anak-anak? Hewan langka ya, termasuk jenis hewan langka ya. Kita akan belajar. Ini berikutnya kita perhatikan. Nah, pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Anak-anak baca, ayo. Baca yang di bawah tulisan itu. Yang tulisan kuning, yuk 1, 2, 3. Hewan dimanfaatkan ya sebagai bahan makanan. Sapi bisa menghasilkan apa? Iya, daging, diambil dagingnya, diambil susunya, tenaganya untuk membaca. Iya, membaca sawah. Berikutnya, contoh tuh, pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain 1. Apa David? Baca David. Iya, yang keras ya bacanya ya, jangan kusuk ya. Selanjutnya
baca nak. Yang di sana. Yang keras. Iya, kerbau dan sapi untuk membajak sawah. Berikutnya gambar apa itu? Ikan koi. Kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan, ya. Pelihara kalian. Pak. Nah ini diingat-ingat ini. Yang otak-atik kertas atau apa, tolong diperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan tidak tahu, minta tolong ya. Perhatikan dulu gambar ini, PPT-nya diperhatikan semuanya. Yuk, baca bersama-sama. Sehingga oleh karena itu tidak habis sehingga. Nah ini tadi Davin, ya Davin ya. Iya. Ular itu memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Itu contoh ular, hewan ular yang membantu menjaga keseimbangan alam. Peran ular. Kalau misalnya ularnya habis, ularnya tidak ada di sawah, akibatnya apa nak? Akibatnya apa? Kalau ularnya tidak ada, iya tanaman padi itu akan habis dimakan tikus karena jumlah tikus semakin banyak. Ya, harus semua. Lanjut. Gambar apa ini? Ya. Ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam. Keseimbangan. Iya, yang tadi dijelaskan tadi ya hubungannya. Selanjutnya ini. Nah, akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, akibatnya yang pertama anak-anak perempuan sekarang baca. Sebagai contoh, ya, suaranya yang keras sih, anak-anak perempuan ya, yang lebih berat lagi ya. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah. Tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Itu kalau keseimbangan alam tidak terjaga. Nah, jumlah tikus akan semakin banyak. Akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Cara menjaga keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam. Anak, putra dulu semua. Sekarang dibaca nomor 1. Yuk semua anak laki-laki. 1. Iya, kalau pemanfaatan hewan secara berlebihan akibatnya hewan menjadi langka atau punah. Yang kedua, menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Cara menjaganya bagaimana? Tempat hidup hewan kita jaga dengan cara apa? Hutannya diapakan hutannya? Ditanami kembali, dilakukan rehabilitasi. Kemudian juga tidak dilakukan apa? Penebangan secara liar. Tidak melakukan perburuan hewan secara liar. Ya. 3. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Halo. Contoh barang yang berasal dari tubuh hewan langka. Contohnya apa, nak? Oh. Ya. Terus? Iya, culanya. Terus apa lagi?
gajah. Ya, gadingnya, betul. Terus apa lagi? Harimau diambil apanya? Iya. Dibuat apa itu ya? Nah, itu nanti anak tahu nanti kalau baca teks nanti ya. Dari penjelasan ini, anak-anak ada yang mau bertanya? Jelas semua? Jelas semua. Hebat anak-anak hari ini ya. Oke. Nah, sekarang kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, Bu Guru yang bertanya. Ya. Peran ular dalam menjaga keseimbangan alam. Apa perannya tadi? Iya. Kemudian akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, apa akibatnya? Itu padi akan banyak dimakan tikus, petani tidak bisa memanen padi. Nah sekarang Bu Guru akan membentuk kelompok yang masing-masing, ini karena banyak yang ikut lomba mewarnai ya, banyak ikut yang lomba mewarnai, jadi tinggal beberapa, 1, 2, 3 ya, tanggung jadinya ya. Ada yang 4, ada yang 5 anggotanya dalam kelompok, tidak apa-apa ya. Ya, ini kelompok A, ini kelompok B, oh itu kelompok C. Ya, sudah. A, B, C. Nah, sekarang dengarkan penjelasan Bu Guru. Anak-anak nanti akan membuat poster. Nah, membuat poster dari contoh gambar yang ada. Misalnya begini. Nih, contoh poster orangutan ya. Kelompok A membuat poster badak misalnya ya. Satu anak saja dalam kelompok yang menggambar posternya. Ya, satu anak. Nih, diberi nama anggota kelompok A. Ya jelas? Yang bagian poster. Ya, satu anak saja, beri nama kelompoknya. Kemudian anggota yang lain, tidak bengong anggota yang lain ya, baca artikelnya, artikel tentang hewan itu, hewan di poster itu, dibaca artikelnya. Anak-anak buat dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak pasti sudah bisa tentang peta pikiran. Nah, ini Bu Guru contohkan ada kotaknya di sini. Nanti yang bagian atas di sini nama hewan dan semuanya, halo, sambil lihat ke depan. Ini diberi tanda kotak nanti ya. Terus yang sini diberi kotak juga. Ini kotak, dibuat kotak. Ya. Kalau sudah diisi, kalian beri kotak. Apa mau di kotak dulu, baru diisi, silakan. Ya. Nama hewan langka dan daerah asalnya. Manfaat hewan tersebut bagi habitatnya, apa ada di artikel semua? Ada kok artikel, ada di teks semua. Kemudian manfaat hewan tersebut bagi manusia. Ya jelas anak-anak, ada yang mau bertanya? Ya silakan bekerja sama dengan baik. Tidak ada yang bengong saja.
gambarnya sudah selesai. Kelompok C gambarnya sudah selesai. Kelompok B gambarnya dikit lagi ya. Kemudian untuk peta pikiran kelompok B juga sedikit lagi ya, kelompok B ya. Oh, tinggal membuat kotak-kotaknya ya. Sebentar lagi. Ya anak-anak, sekarang waktunya sudah habis untuk mengerjakan tugas kelompok. Betul, sudah habis ya. Nah, kelompok yang maju untuk presentasi, kelompok A dulu ya. Silakan maju bersama-sama. Maju bersama-sama. Diarahkan ke sana. Nah, begini hasil karya kalian ya. Ini, yuk, tiga, membaca, ya, baca bersama sekarang, ya, ini baca sekarang, yuk, yang keras. Anak yang lain perhatikan, dengarkan, biar kalian mengerti. Silakan duduk nak, duduk ya. Apa yang dikerjakan oleh kelompok A, ya, yuk, yang keras. Badak dari Afrika. Manfaat hewan tersebut bagi habitatnya. Badak ada biji-bijian, kemampuannya menebar benih. Penyebab kelangkaan hewan tersebut. Diburu jumlahnya untuk dijual. Manfaat hewan tersebut bagi manusia. Menumbuhkan tanaman dari kotoran badak. Usaha pelestarian hewan tersebut. Usaha konservasi dilakukan bersama Balai Taman Nasional. Ya, ini anak-anak yang dikerjakan oleh kelompok A tadi, betul semua? Betul tidak? Suaranya kurang keras ya. Padahal suaranya sudah berusaha keras ya. Ini yang dibuat posternya badak dari mana? Badak dari Sumatera. Ini dari mana? Ya, kurang teliti ya. Ya, tidak apa-apa. Ya bagus kok ya. Manfaatnya ini kotoran badak yang ada biji-bijiannya itu mampu untuk menebar benih ya. Kemudian penyebab kelangkaan diburu culanya untuk dijual. Manfaatnya bagi manusia, nah karena bermanfaat tuh dari culanya, kemudian juga menumbuhkan tanaman bagi ekosistem. Usaha pelestariannya dikonservasi di Taman Nasional. Mana tadi Taman Nasional mana? Ujung Kulon. Terima kasih. Nih. Terima kasih untuk kelompok A, hebat loh, ya. Bagus. Kelompok B sekarang. Mewarnai dikit lagi enggak apa-apa. Ya. Ya, maju dulu nak. Pada saatnya selesai. Ya. Ini nih mana? Hebat loh. Ya. Yang menggambar, yang memegang, yang menggambar, yang memegang, hadap ke sana, gambarnya dihadapkan ke sana. Yang lainnya membaca ini, ikut membaca nak, ikut baca, yuk. Ini 1, 2, 3 yang keras. Yang keras lagi. Keras lagi. Manfaat. Menurunnya sumber makanan dan habitat yang semakin berkurang.
bagus kelompok B. Ya, terima kasih. Ya. Ini benar. Ayo sambil dengarkan. Nah. Hewan dan daerah asalnya sudah benar. Kemudian manfaatnya bagi lingkungan atau bagi ekosistem, ikut menjaga kelestarian hutan, karena kalau ada orang yang mau melakukan penebangan liar takut karena ada harimau di hutan tersebut. Manfaatnya bagi manusia, tulang dan taring harimau digunakan sebagai bahan untuk obat tradisional oleh masyarakat. Tapi walaupun bermanfaat, tidak boleh dilakukan perburuan secara liar, ya. Tidak boleh diburu. Kemudian penyebab kelangkaan hewan tersebut karena ada perburuan liar. Selanjutnya, usaha pelestarian hewan tersebut tidak melakukan perburuan liar terhadap harimau Sumatera. Ya, terima kasih. Untuk kelompok C, ya silakan lanjut kelompok C. Tidak apa-apa. Ya, usaha yang bagus, usaha kalian yang bagus. Ya, dia pintar. Ya. Nama hewan dan daerah asal yang keras. Nama hewan dan daerah asal. Yang keras lagi. Ya. Terima kasih. Nih, ya. Bagus, ya. Bagus benar. Terima kasih. Oke. Ya. Kasih ya, kelompok C. Ini nama hewan benar. Burung cendrawasih dari Papua. Manfaat hewan tersebut dalam ekosistem penyebar biji, jadi akan menumbuhkan tanaman-tanaman baru. Manfaat hewan bagi manusia, dijadikan sebagai hewan peliharaan. Boleh tidak, Nas? Boleh tidak dijadikan hewan peliharaan? Tidak boleh. Makanya boleh tidak dipelihara oleh manusia? Tidak. Ya, ya, betul lagi sambil dengarkan. Kemudian penyebab kelangkaan karena diburu oleh manusia. Usaha-usahanya untuk pelestarian hewan tersebut, usaha-usahanya ya dibudidayakan di balai konservasi, kemudian dipelihara di kebun binatang untuk penelitian, bagi mungkin pelajar atau mahasiswa, ya, untuk pendidikan. Nah, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas-tugas kelompok. Kalian sudah jenuh. Nah, sekarang anak-anak berdiri, yuk kita akan santai dulu, ya. Kita akan bersantai dulu. Ya, kita tangannya.
tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Suara sepatu kuda. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Nanti sambil nyanyi yang kedua ya anak-anak ya. Duduk samping aku mengendarai tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Ya, sudah silakan duduk anak-anak. Ini hewan apa nih anak-anak? Kuda. Termasuk hewan yang dilindungi tidak ini? Hewan dilindungi apa hewan peliharaan? Hewan peliharaan. Hewan peliharaan. Dimanfaatkan untuk apa anak-anak? Hewan peliharaan dimanfaatkan untuk apa ini? Apa? Tenaganya untuk apa? Sarana transportasi. Ya, untuk sarana transportasi. Oke. Sekarang kita akan tepuk-tepuk sebentar. Tepuk pagi. Sekali kalau pagi ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Kalau malam itu tidak ada tepuk. Ya, orang pada tidur. Orang pada tidur nanti mengganggu orang tidur ya. Kalau kita juga. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Ada yang tidak berani takut salah. Nggak usah takut. Dengarkan tubuh lebih depan. Ya. Ulangi ya dari awal ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Tidak apa-apa. Tepuk siang. Tepuk malam. Ya. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk malam. Tepuk siang. Tepuk siang. Tepuk pagi. Anak-anak, kalau tadi anak-anak sudah mengerjakan tugas secara kelompok, sekarang anak-anak akan mengerjakan tugas sendiri-sendiri ya. Sekarang udah menghadap ke depan. Nanti anak-anak tulis nama masing-masing, tidak ada yang bekerja sama lagi ya, kerja sendiri. Tulis nama, tulisannya yang jelas.
lihat anak-anak yang dari tadi aktif menjawab, ya, memperhatikan, kawan bisa menjawab cepat. Sudah. Ini ya. Ya, silakan duduk lagi. Ya. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak silakan duduk. Ya. Anak-anak, hal yang dipelajari. Coba kita dengarkan dulu. Ya, biar guru tidak berulang-ulang lagi. Ya, perhatikan. Semuanya perhatiannya ke arah Bu Guru. Ya. Anak-anak, hari ini anak-anak semua sudah belajar tentang apa saja? Tentang hewan. Hewan apa? Hewan langka. Langkaan hewan. Itu dalam poster. Sebelumnya tadi, yang di PPT tadi, di PowerPoint tadi tentang apa? Menjaga keseimbangan alam. Yang menarik bagi anak-anak, ya. Apa hal yang menarik bagi anak-anak? Apa yang menarik, nak? Oh, yang menarik membuat poster. Apalagi yang menarik bagi anak-anak? Membaca artikel atau membaca teks tadi tentang badak kalau kelompok A. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar semuanya tentang keseimbangan alam, terus tentang hewan langka, ya, manfaatnya, usaha pelestariannya. Oke, kalian sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang sebelum kalian pulang, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Anak-anak bisa?
para manusia dalam menjaga keseimbangan alam. Tidak menebang pohon, tidak melakukan melakukan perburuan secara liar. Berikutnya, Bu Guru beri pertanyaan satu lagi. Sebutkan 4 contoh hewan langka. Siapa bisa? Tangannya begini. Anak-anak pintar semua, tapi tangannya begini, jangan teriak-teriak. Oh. Siapa yang kan bisa? Ya. Komodo, badak, harimau Sumatera. Ya. Terima kasih anak-anak yang pintar semuanya. Baik. Benar tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Ya, sudah. Kita bersama-sama akan berdoa. Yang memimpin doa tadi, yuk silakan. Iya. Masih ada kegiatan berikutnya ya, nanti masih ada ini. Bimbel tidak? Oh, ya sudah, yuk kita berdoa, tangan dilipat. Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Anak-anak, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, nanti anak-anak ingat, yang belum dijemput tetap tunggu ya dengan tertib. Jangan ada yang langsung keluar sampai ke sana ke depan sendiri, bahaya bagi anak-anak. Dengar ya? Oh ya sudah diingatkan supaya tertib. Ya, tidak apa-apa kalau diingatkan kawannya, jangan marah. Terima kasih sudah diingatkan. Begitu ya? Ya, terima kasih.